Halo sobat, jumpa lagi di channel kita. Hari ini kita bakal bahas berita yang lagi viral banget nih. Pasti kalian udah dengar kan tentang kabar gudang garam yang katanya bangkrut? Ya, berita ini memang bikin heboh media sosial dan masyarakat Indonesia. Tapi, tunggu dulu. Sebelum kita terbawa arus informasi yang gak akurat, yuk kita bahas fakta yang sebenarnya. Jadi gini, gudang garam memang baru aja mengumumkan penutupan salah satu pabriknya, tapi bukan berarti perusahaan ini bangkrut total loh. Mereka masih beroperasi dan tetap menjadi salah satu pemain besar di industri rokok Indonesia. Yang terjadi sebenarnya adalah langkah efisiensi. Gudang garam sedang melakukan restrukturisasi untuk menghadapi tantangan bisnis yang semakin kompleks. Memang benar ada tekanan finansial perusahaan dalam menghadapi dinamika pasar. Bayangkan saja, laba bersih gudang garam turun tajam. Dari 5,3 triliun rupiah di tahun 2023, jadi hanya 981 miliar di 2024. Turun lebih dari 80% dalam setahun. Kenapa sih bisa muncul isu bangkrut? Ini karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi industri rokok belakangan ini. Para ekonom menyatakan bahwa situasi ini bukan sekadar masalah bisnis biasa. Ada beberapa faktor kompleks yang saling berkaitan dan menciptakan tekanan besar terhadap industri rokok legal di tanah air. Bayangkan seperti ini, industri rokok legal saat ini seperti berada di antara dua tekanan besar. Di satu sisi, mereka harus menghadapi kenaikan cukai yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kebijakan ini memang bertujuan baik untuk kesehatan masyarakat, tapi dampaknya cukup signifikan bagi industri. Di sisi lain, tantangan datang dari serbuan rokok ilegal yang bebas pajak. Produk-produk ini bisa dijual dengan harga jauh lebih murah karena tidak membayar pajak dan cukai. Tentu saja, ini menciptakan persaingan yang tidak sehat di pasar. Yang lebih menarik lagi, ada perubahan fundamental dalam kebiasaan masyarakat kita. Kesadaran akan kesehatan yang semakin meningkat, ditambah dengan kampanye anti rokok yang gencar, telah mengubah pandangan banyak orang terhadap konsumsi rokok. Generasi muda khususnya mulai berpikir ulang tentang kebiasaan merokok. Semua faktor ini menciptakan badai sempurna yang mengakibatkan krisis di gudang garam. Perusahaan yang sudah berdiri sejak tahun 1958 ini terpaksa melakukan langkah-langkah penyesuaian untuk bertahan di tengah situasi yang menantang. Ini adalah gambaran nyata bagaimana perubahan kebijakan, persaingan tidak sehat, dan pergeseran preferensi konsumen bisa berdampak besar terhadap sebuah industri yang sudah mapan. Bayangkan, ketika sebuah perusahaan besar mengambil keputusan bisnis, yang terlihat mungkin hanya angka-angka di laporan keuangan. Tapi di balik angka-angka itu, ada kisah yang jauh lebih mendalam. Di sudut-sudut Temanggung, ibu-ibu yang biasanya sibuk melenting, kini terdiam. Tangan-tangan terampil yang dulunya tak pernah berhenti bekerja, sekarang harus mencari alternatif baru. Para sopir yang biasa mengangkut hasil produksi, kini harus memutar otak mencari rute baru. Pedagang yang hidupnya bergantung pada rantai distribusi ini mendadak kehilangan arah. Yang paling menyentuh adalah nasib para petani tembakau. Bayangkan jerih payah mereka merawat tanaman selama berbulan-bulan, berharap hasil panen mereka akan memberikan kehidupan yang lebih baik. Namun ketika gudang garam menghentikan pembelian, harapan itu seolah sirna dalam sekejap. 2 musim panen berlalu, dan tembakau masih menumpuk. Para petani kebingungan mencari pembeli. Ini bukan sekadar masalah ekonomi, tapi juga tentang harga diri dan martabat. Mereka bukan meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin hasil kerja keras mereka dihargai sebagaimana mestinya. Karena di balik setiap kebijakan, ada ribuan nasib yang terpengaruh. Negara memang perlu bertindak tegas. Rokok ilegal harus diberantas. Dan regulasi industri ini harus adil. Tapi di tengah hiruk-pikuk berita yang beredar, kita perlu lebih bijak dalam menyerap informasi. Bayangkan sejenak, yang runtuh bukan hanya sebuah pabrik, yang hancur bukan sekadar bangunan dan mesin.
Ini tentang ribuan keluarga yang kehilangan mata pencaharian, tentang anak-anak yang terancam putus sekolah, tentang para petani yang melihat harga tembakau mereka anjlok, tentang harapan dan mimpi yang telah dibangun selama bertahun-tahun, kini berada di ujung tanduk. Mari sejenak mengesampingkan pro dan kontra tentang industri ini. Ini bukan sekadar cerita bisnis dengan angka-angka dingin di atas kertas. Ini adalah cerita tentang manusia, tentang tetangga kita, tentang saudara-saudara sebangsa yang nasibnya kini bergantung pada keputusan-keputusan besar. Kita tidak bisa terus menjadi penonton pasif. Setiap keputusan ekonomi memiliki dampak sosial yang nyata. Setiap kebijakan yang diambil akan mempengaruhi kehidupan real manusia. Sudah saatnya kita berperan aktif dalam menjaga ekosistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Sebagai masyarakat, kita bisa mulai dengan hal sederhana, memastikan informasi yang kita sebarkan adalah fakta, bukan rumor. Mendukung produk legal, bukan barang ilegal yang merugikan negara. Dan yang terpenting, tetap memiliki empati terhadap sesama yang terdampak. Ingatlah, di balik setiap headline berita, ada kisah manusia yang nyata. Ada harapan yang perlu dijaga, ada masa depan yang perlu diperjuangkan bersama. Terima kasih telah menyimak refleksi ini. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan ke rekan-rekan Anda. Mari bersama-sama menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar pengamat masalah. Sampai jumpa di video berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya yang akan kita bahas bersama.